Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita melanjutkan di UKBM selanjutnya, yaitu UKBM 4 yang berjudul This is my world. This is my world. Kalau di buku paketnya kalian bisa buka halaman 59 yang berjudul This is my world. Jadi sudah terintegrasi antara UKBM dan buku paket. Itu sudah Pak disesuaikan. Here we will learn how to see things, animals, and public places around us. Jadi di sini nanti kita akan mempelajari tentang nama-nama benda, animals, hewan-hewan, and public places around us, dan juga tempat-tempat umum di sekitar kita. So, in this semester I would like you to learn individually. Kalian harus mulai belajar secara mandiri di semester ini. But I will always controlling you. Pak Adi akan mendampingi saja, and also give some materials to you, dan juga memberikan beberapa materi yang kalian harus pelajari sendiri. Oke, bisa dibuka di sini. Kita buka UKBM-nya ya di KB1. Langsung ke KB1. Kita belajar 1. Kita di sini diminta membaca buku teks pelajaran halaman 59 sampai 65 untuk mengerjakan KB1 ini. Oke, 59 tadi awal. Nah, di sini ada materi halaman 60. Ini ada things around my classroom. Ini benda-benda yang ada di sekitar kelas kita. Ya, kita lihat di sini aja. Kalian kan belum pernah datang ke sekolah. Ini cuman gambarannya saja. Ada a globe, a clock, a picture, an air conditioner, a desk, a chair, a floor, a wall, a table, a book, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini seakan-akan kita memperkaya vocab kita, vocabulary, kosakata kita, nama-nama benda yang ada di sekitar kelas kita. Coba dicek lagi. Di sini ada penggunaan artikel, ada materi tentang penggunaan artikel a picture, ada an air conditioner. Coba bedanya apa? Ini Pak Adi punya PPT sedikit, coba diperhatikan. Penggunaan artikel an, dan juga the. Kapan? Nah, untuk artikel itu digunakan untuk menyebutkan benda tunggal. Benda tunggal berarti bendanya cuma satu, yang diawali dengan huruf konsonan. Huruf konsonan itu apa? Ya, huruf konsonan selain huruf A, I, U, E, O, itu huruf konsonan. Nanti kalau ada benda tunggal yang diawali dengan huruf konsonan, maka kita pakai artikel a. Contoh, a flower. Ini diawali huruf F. A pen, a ruler, a sharpener, etc. Semua benda tunggal ini diawali dengan huruf konsonan. Maka artikel yang dipakai adalah artikel a. Oke. Next, artikel an. Kapan kita pakai artikel an? Ini digunakan untuk menyebutkan benda tunggal yang diawali dengan huruf vokal. Apa aja huruf vokal? Yaitu A, I, U, E, O. Contoh langsung saja. An apple, an umbrella, an egg, an eraser, etc. Jadi benda-benda tunggal ini diawali dengan huruf vokal. Apple, huruf A kan? Makanya artikel yang dipakai adalah an. Umbrella, tulisannya umbrella, bacanya umbrella, diawali dengan huruf U. Maka artikel yang dipakai karena benda ini umbrella ini benda tunggal, maka dia pakai artikel an. An egg, telurnya tunggal.
Kata ini diawali dengan huruf vokal E, maka artikel yang dipakai adalah an, dan juga seterusnya. Sekarang the, tidak terlalu dipakai ini. Artikel the untuk menentukan benda tertentu. Benda tertentu gimana ya? Bendanya sudah pasti dan juga ada. Jadi tidak umum bendanya. Tidak umum dalam artian bendanya bukan bukan dalam jumlah banyak yang disebutkan, tapi satu yang disebutkan secara tertentu. Contoh, the laptop is mine, the student is clever. The laptop is mine, berarti dia menunjukkan laptop tertentu. Laptop yang mana? Misalnya ada yang the laptop di atas meja. The laptop is mine, berarti laptop itu yang dimaksud. The student is clever, berarti dia kan menyebutkan seorang siswa yang benar-benar pandai. Oke, itu sedikit materi tentang artikel a, an, dan juga the. Lanjut di buku paket, ada apa lagi di sana? Oh ini ya. We will learn to tell the names of the things that we often have in our bags. Ini nama-nama benda yang kita miliki di tas kita. Ada 2 pencils, a ruler, glue, rubber, some books, a bottle, lunchbook, a sharpener, a pair of scissors. Coba diperhatikan beberapa benda tunggal di sini yang menggunakan artikel a ruler, a glue dia tunggal, a bottle, a rubber, dan juga diawali dengan huruf konsonan. 2 pensil ini Pak, 2 pensil ini benda jamak. Jadi dalam bahasa Inggris kita mengenal singular noun dan juga plural noun. Singular itu adalah benda tunggal, kalau plural noun benda jamak, lebih dari 1, 2. 2 pencils, ada tambahan s-nya, 2. Some books, beberapa buku, berarti lebih dari 1, maka kata book ini ditambahi s. Pensil karena lebih dari 1, ada kata yang menunjukkan bahwa dia lebih dari 1 yaitu 2, maka pensil ditambahi s. Oke, bisa dilihat sendiri. Selanjutnya halaman berapa ini? Halaman 63. Ada sedikit short dialogue between 2 students. Coba Pak dibaca ya. I have 2 rubbers. What about you? How many pens do you have? I have 3 pens. Okay. Both of them, they talk about things that they have. Mereka itu membicarakan, saling berdiskusi tentang benda-benda yang mereka miliki di dalam tasnya. Contoh yang pertama, I have 2 rubbers. Rubbers, penghapus. I have 2 rubbers. Saya memiliki 2 buah penghapus. What about you? Bagaimana dengan kamu? How many pens do you have? Berapa banyak pen yang kamu miliki? I have 3 pens. Saya punya 3 buah pena. 2 rubbers. Ada kalimat jamak di sini, 2 rubbers. Karena rubber ini ditunjukkan kalau dia lebih dari 1 berupa 2, maka harus ditambahi s. 3 pens sama. Harusnya pen saja kalau tunggal. Berhubung dia jumlahnya lebih dari 1, 3, maka pennya harus ditambahi s. Oke, ada materi sedikit terkait percakapan ini, yaitu asking and stating the amount of things. Bertanya dan mengungkapkan jumlah suatu benda. Jadi ini ada asking dan juga stating about the amount of things. Bertanya, kita bisa menggunakan kalimat how many pens do you have? How many pens do you have? Berapa banyak pen yang kau miliki? Kita bisa pakai itu, yang memiliki artian berapa banyak pen yang kamu punya. Atau kita bisa pakai how many books does he has?
How many chairs are there? Berapa banyak kursi di sana yang ada? How many bags on the table? How many rulers are there? Perhatikan di sini. Ketika kita memakai kata how many pens, maka kata yang jatuh setelah many pens ini harus diberi tambah s karena ada kata many. How many pens? Berapa banyak? Ketentuan benda banyak itu kan lebih dari satu. Terus how many books? How many books? Kata books ini harus ditambahi s. Ini menunjukkan bendanya pasti di sana lebih dari satu. How many chairs? Sama, ada tambahan s-nya. How many bags? Sama. How many rulers are there? Oke. Dan selanjutnya untuk mengungkapkan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi kita bisa pakai I have 3 pens. I have 3 pens. Saya punya 3 buah pena. Saya memiliki 3 pena. How many books does he has? Berapa banyak buku yang dia punya? He has 7 books. Dia memiliki 7 buah buku. Karena bukunya berjumlah 7, maka kata book ditambahi s. Then, how many chairs are there? There are 8 chairs. Sama. Karena jumlahnya 8, maka kata chairs ditambahi s. There is only one bag. Only one bag. Hanya ada satu tas. Karena cuma satu bag yang nggak usah ditambahi s. Karena bendanya cuma ada satu. Benda singular, benda tunggal. And then, there are 8 rulers. Sama. Oke, ada sedikit materi tambahan dari Pak Adit sini. Menggunakan have dan juga has. Subjek dalam bahasa Inggris ada 7. I, you, they, we, he, she, terakhir adalah it. Nah, 4 subjek ini ketika hendak membuat kalimat kepunyaan, mereka memakai have. Tapi kalau subjeknya berupa he, she, it, maka dia pakai has. Oke, silakan dicatat. Jika kalian mau membuat kalimat menyatakan kepemilikan dan itu subjeknya berupa I, you, they, we, maka kita memakai have. Tapi kalau kamu hendak membuat kalimat yang menyatakan kepemilikan dan subjeknya berupa he, she, it, maka kamu pakainya has. Oke, itu tambahnya sedikit dari Padi. Selanjutnya di buku paket itu ada apa lagi ya? Panjang soalnya sampai 65 ya. KVM-nya 65 juga cukup selesai sampai 65. Itu aja materi kita pada pagi hari ini. Coba di VT ada tambah lagi kah? Oh iya ini. There is dan juga there are. Silakan dibaca kapan kita menggunakan there is dan juga kapan kita menggunakan there are. Yang pertama there is. There is. Ini materi tambahan dari Pak Adi ya. There is and there are. There is and there are digunakan untuk menyatakan benda yang ada. Tapi kapan?
There is menunjukkan ada sebuah benda. Ada benda tapi jumlahnya cuma satu. Kita pakai there is. Contoh, there is a book on the table. There is a whiteboard. There is an eraser. Itu 3 titik. Kalau bendanya tunggal kita pakai there is. Tapi kalau bendanya jamak lebih dari satu kita pakai there are. Contoh, there are 2 pencils in the pencil case. There are 3 books. And there are 4 bags. Oke, itu saja dari Pak Adi tentang materi hari ini. Silakan selanjutnya dikerjakan KBM 4 KB 1. Jangan lupa materinya dicatat. Oke.